Beliau mengatakan, pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Begitu dahsyatnya maha pengampunannya Allah kepada kita. Tinggal kita mau apa tidak melakukan taubat dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Namun meskipun demikian dahsyatnya maha pengampunannya Allah kepada kita, menurut para ulama ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Kiai Haji Muhammad Bakhit atau sering disebut Guru Bakhit, dalam salah satu kajian beliau menyebutkan kalam para ulama tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah. Berikut penjelasan beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan pemahaman. Telah berkata sebagian para ulama, ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat. 3 orang yang rajin membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, namun sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah 3 golongan yang sia-sia istighfarnya ini? Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina dengannya, laki-laki tersebut beristighfar, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, tinggalkanlah perempuan tersebut dan jangan berzinah lagi. Maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih bersamanya, masih berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampunimu. Yang kedua, seorang laki-laki yang di sisinya ada harta haram milik orang lain, dia memakan harta haram tersebut. Setiap kali selesai makan harta haram tersebut, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, kembalikan harta haram yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih tidak mengembalikannya, masih memakan harta haram, maka aku tidak akan mengampuni. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat, pakaiannya haram dan tidak disukai Allah. Lalu dia beristighfar, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Akan tetapi dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kanafal yang dirahmati Allah, inilah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan ampunannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup istighfar, tidak cukup memohon ampunan setelah menyadari berbuat dosa, tetapi harus disertai tobat yang sesungguhnya. Istighfar yang tidak disertai tobat yang sesungguhnya hanyalah akan sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang membaca istighfar tersebut. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga selamat dari 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.